Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Najib, MPM 18230021. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan UAS melalui video ini. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang prinsip-prinsip dan komponen-komponen latihan. Jadi prestasi olahraga tidak akan meningkat jika kita berlatih tidak berlandaskan dengan yang namanya prinsip-prinsip latihan. Banyak orang yang melakukan latihan, tapi sebenarnya mereka melakukan latihan pun tidak benar, sehingga prestasi yang mereka targetkan pun belum bisa tercapai. Untuk latihan sendiri itu adalah suatu proses yang sistematis dari kerja fisik yang dilakukan secara berulang-ulang dengan berlandaskan prinsip-prinsip latihan. Sedangkan untuk prinsip-prinsip latihan ada beberapa yang dapat saya sampaikan, yaitu ada prinsip frekuensi latihan, prinsip spesifikasi latihan, prinsip kualitas latihan, prinsip metode latihan, prinsip model latihan, prinsip overload, dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya ada komponen-komponen latihan. Komponen-komponen latihan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas suatu latihan dan merupakan kunci keberhasilan dalam menentukan program latihan dan menentukan beban latihan juga. Sehingga kita harus mempertimbangkan semua aspek yang menjadi komponen-komponen latihan tersebut. Dan komponen-komponen latihan tersebut ada beberapa, yaitu ada volume latihan, ada intensitas latihan, ada densitas latihan, ada kompleksitas latihan, ada irama latihan, dan ada durasi latihan, dan lain-lain. Oke, untuk kesimpulannya adalah dalam mempelajari dan menetapkan prinsip-prinsip latihan, kita harus berhati-hati, serta kita juga memerlukan yang namanya ketelitian dan ketepatan dalam menyusun dan melaksanakan program-program latihan. Dan untuk komponen latihan sama, yaitu setiap kegiatan olahraga yang dilakukan atlet itu akan mengarah ke sejumlah perubahan yang bersifat anatomis, fisiologis, biokimia, serta kejiwaannya. Oke, untuk pertanyaan kedua adalah analisis saya adalah ada dua faktor ya, kemungkinan yang pertama kemungkinan dari si pemandu bakatnya, mungkin dia memberikan pelatihan yang kurang, atau mungkin tidak sesuai dengan atlet tersebut, sehingga atlet tersebut tidak berlatih secara maksimal gitu, tidak sungguh-sungguh, mungkin seperti itu. Dan dari mungkin faktor yang kedua itu mungkin dari si atletnya juga, dia mungkin dalam menjalankan latihannya dia mungkin kurang bersungguh-sungguh dalam melakukan latihannya, sehingga prestasi yang dia raih mungkin tidak maksimal seperti itu. Dan juga mungkin dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh sang pemandunya, sehingga dia tidak dapat meraih prestasinya yang dia targetkan seperti itu. Oke, yang pertanyaan yang ketiga, jika saya sebagai pelatih ya, bagaimana untuk memotivasi atlet kita yang sedang bertanding. Jadi yang pertama, kalau saya mungkin yang pertama itu ada persuasi verbal, atau biasanya disebut dengan self talk. Itu seperti kita memberi kata-kata yang membakar semangat gitu, seperti itu. Contohnya seperti ayo semangat, kamu pasti bisa, tidak ada yang akan berhasil kecuali kau yang melakukannya, semangat, kamu yakin bisa, seperti itu. Mungkin juga dengan
memberikan reward tambahan, memberi reward tambahan setelah bertanding gitu. Jika dia menang, memberi reward tambahan yang banyak mungkin gitu ya, supaya sang atlet menjadi lebih semangat dan percaya diri, mungkin seperti itu. Oke, untuk pertanyaan yang nomor 4, yaitu tahapan dan upaya untuk seorang atlet ya, untuk pemandu bakat. Jadi tahapannya adalah yang pertama mungkin mencari seorang atlet yang yang berbakat di dalam bidangnya, yang sudah ahli gitu. Kemudian mencari seorang atlet pada usia yang masih muda atau masih dini lah gitu, sehingga nantinya bisa terbentuk kemampuannya sejak kecil itu lebih mudah. Kemudian yang selanjutnya mentoring atau memantau seorang calon atlet secara terus menerus dan teratur, supaya apa yang diharapkannya bisa tercapai. Kemudian yang selanjutnya adalah membantu, yang terpenting ini membantu seorang atlet untuk mencapai prestasi yang dia inginkan, supaya atlet itu bisa dapat mencapai target yang dia inginkan. Terus kemudian untuk yang yang pada saat pemandu ada mungkin permasalahan pada saat pemandu bakat, mungkin pada itu mungkin untuk permasalahan yang dihadapi pada saat pemandu bakat, mungkin pada waktu ya, mungkin masalahnya ya, ketika kita mencari bibit atau calon atlet terus tidak sesuai dengan yang tidak diinginkan gitu, terus kita mencari atlet-atlet baru, sehingga waktu kita terbuang dengan dengan mencari atlet-atlet baru tersebut, sehingga mungkin masalahnya waktu itu. Oke, untuk pertanyaan yang kelima, yaitu tentang tahap-tahap dan fase-fase latihan. Oke, yang pertama ada fase persiapan ya. Persiapan ini dimana fase-fase ini kita menerapkan kerangka secara umum, yaitu latihan seperti latihan fisik, latihan mental, latihan teknik, latihan taktik, seperti itu, guna untuk mempersiapkan pertandingan yang akan datang. Terus yang kedua ada tahap persiapan khusus ya. Tahap persiapan khusus ini dimana dia untuk mengembangkan kemampuannya secara khusus di bidang olahraga yang secara khusus tersebut dia. Seperti itu. Terus yang ketiga ada tahap pertandingan, dimana dia menyempurnakan semua aspek-aspek dasar tadi, seperti tadi fisiknya, tekniknya, taktiknya, dan mentalnya, seperti itu. Terus yang terakhir adalah tahap transisi, dimana tujuan tahap ini dia untuk diberikan istirahat ya, untuk istirahat, relaksasi, dan meregenerasi biologisnya, guna untuk menjaga kebugarannya, seperti itu. Oke, itulah tadi beberapa jawaban-jawaban yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan UAS dari pemandu bakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.